Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Selamat datang di video presentasi tugas mata kuliah komputasi tersebar kelompok 3 yang akan membahas tentang An Opportunistic Pervasive Networking Paradigm Multi-Hop Cognitive Radio Networks atau paradigma jaringan tersebar oportunistik jaringan radio kognitif multi-hop. Anggota kelompok kami yaitu ada saya sendiri Anis Nuraini, ada saudari Grace Yopidopi, ada saudara Ide Yunianto, saudara Muhammad Ardian, saudara Rangga Satria, dan saudara Yan Parama. Perkembangan aplikasi dan layanan berbasis wireless telah meningkatkan permintaan spektrum radio walaupun harga lisensinya terbilang mahal. Namun, penggunaannya dilakukan secara sporadis atau tidak merata dengan varian geografis yang tinggi dan penggunaan yang sementara atau temporal. Pemanfaatan tidak efektif ini merupakan konsep Raison-d'être dari Dynamic Spectrum Access atau DSA. Konsep ini mengacu pada pemanfaatan oportunistik dari bagian spektrum yang kosong secara spasial. Selanjutnya, DSA melakukan lompatan awal untuk mengatasi hal tersebut dengan enabler kunci, yaitu radio kognitif. Radio kognitif adalah evolusi dari radio adaptif atau perangkat lunak yang ditentukan melalui lapisan kecerdasan tambahan yang menyediakan kemampuan DSA. Perangkat radio kognitif dapat digunakan di mana saja menggunakan bagian spektrum manapun selama tidak mengganggu pemilik lisensi. Perangkat ini menjadi paradigma penting dalam komunikasi tersebar yang oportunistik. Cognitive Radio Network atau CRN terdiri dari primary user dan secondary user. Primary user adalah pemilik lisensi dari pita frekuensi, sedangkan secondary user adalah pengguna yang memanfaatkan peluang spektrum selama primary user tidak aktif. Kemudian, CRN memiliki dua struktur, yaitu single hop dan multi-hop. Konsep CRN single hop di mana stasiun pangkalan kognitif terpusat mengelola secondary user yang menggunakan pita TV secara oportunis ketika mereka tidak digunakan oleh layanan TV pemilik. Sedangkan CRN multi-hop atau MHCRN tidak memiliki infrastruktur jaringan tetap atau pengendali pusat dengan persyaratan tambahan bahwa informasi tersebut perlu disampaikan melalui beberapa tautan nirkabel. Dengan demikian, secondary user di MHCRN harus mengkoordinasikan diri mereka secara terdistribusi. Kelebihan jaringan nirkabel multi-hop dapat mempertahankan konektivitas jaringan dan mencapai kecepatan data maksimal yang tinggi untuk jarak jauh, serta menjanjikan untuk menyediakan perangkat nirkabel universal. Hal ini menjadikan MHCRN berpeluang kuat untuk aplikasi komersial. Selanjutnya, tantangan multi-hop CRN. Yang pertama adalah desain lapisan MAC. Fungsi utama protokol Medium Access Control atau MAC adalah untuk mengatur transmisi data lapisan fisik dan untuk menyediakan layanan akses untuk kontrol kesalahan dan pemulihan pada lapisan tautan. Jadi, dalam hal ini agar dapat memastikan bahwa komunikasi primary user tidak terganggu dan tabrakan antar secondary user dapat dihindari sehingga meningkatkan pemanfaatan saluran. Tantangan yang kedua adalah belum adanya standar lapisan MAC untuk MHCRN. Tantangan lainnya adalah sinkronisasi transceiver, komunikasi grup, masalah node incumbent yang tersembunyi, serta batas waktu clear to send dalam menangani hidden dan exposed masalah terminal. Selanjutnya adalah hal-hal yang akan didiskusikan pada presentasi kali ini adalah gambaran atau overview lapisan MAC pada jaringan radio kognitif multi-hop. Di sini akan dibahas tentang tantangan desain MAC pada MHCRN disertai dengan perbandingan jumlah multi-channel dan MHCRN itu sendiri. Kedua adalah protokol-protokol MAC yang diusulkan. Di sini akan dibahas secara singkat protokol MAC utama untuk MHCRN serta daftar keuntungan dan kerugiannya. Yang ketiga adalah open issues. Pada bagian ini kami membahas tentang arahan di masa depan bagi para peneliti berkenaan dengan masalah terbuka yang belum ditangani secara menyeluruh oleh penulis. Kemudian di bagian akhir kami akan menyimpulkan semua pembahasan yang telah didiskusikan. Tantangan-tantangan desain MAC pada MHCRN. Tantangan desain MAC di dalam MHCRN adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Common Control Channel atau CCC problem. Yang kedua, transceiver synchronization.
Yang ketiga, CTS timeout dan undecodable CTS problems, multi-channel hidden terminal problem, hidden incumbent node problem, number of transceiver, coordination of spectrum sensing and accessing decision, group communication, dan yang terakhir adalah MAC layer authentication. Yang pertama adalah common control channel problem. Nah, dalam multi-hop cognitive radio networks, secondary user perlu berkomunikasi satu sama lain melalui pesan kontrol untuk menyelesaikan tugas-tugas seperti negosiasi saluran umum yang tersedia untuk kedua belah pihak. Nah, untuk tujuan inilah makanya saluran kontrol umum diperlukan atau CCC ini diperlukan. Meskipun memfasilitasi berbagai spektrum seperti menjadi jembatan antara pengirim dan penerima atau pertukaran informasi, Common Control Channel memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, pemborosan sumber daya saluran. Yang kedua, saluran kontrol dapat dengan cepat penuh karena jumlah secondary user meningkat, yang merupakan masalah besar terutama dalam multi-hop cognitive radio network. Nah, yang ketiga, pihak musuh dapat melumpuhkan CCC dengan memenuhinya dengan sengaja, dan dengan demikian dapat sangat menghambat proses negosiasi dan alokasi saluran yang menyebabkan serangan denial of service atau DOS. Kemudian yang kedua yaitu transceiver synchronization. Untuk membangun komunikasi dan pertukaran data antar dua pasang secondary user, baik pengirim dan simpul penerima harus mencari saluran yang sama pada saat yang sama. Karena node tidak tahu saluran mana yang tersedia dan saluran mana yang tidak tersedia yang akan disetel oleh node lainnya, maka mereka perlu menetapkan frekuensi komunikasi dan periode waktu sebelum komunikasi yang baru terjadi. Nah, tantangan sinkronisasi pemancar penerima adalah unik untuk medium access control dalam jaringan akses spektrum dan mempertahankannya tanpa memperkenalkan pertukaran pesan kontrol tambahan. Masalahnya menjadi rumit dalam multi-hop cognitive radio networks karena kurangnya pengontrol terpusat untuk mengatur transmisi dari semua node. Kemudian adalah CTS timeout and undecodable CTS problems. Pengirim dalam multi-hop cognitive radio networks tidak bisa hanya menetapkan batas waktu tetap sambil mengharapkan CTS dalam multi-hop cognitive radio networks karena aktivitas primary user pasti dapat mencegah transmisi saluran kontrol dari secondary user. Keberadaan terminal tersembunyi dan terbuka adalah masalah klasik dan dalam desain medium access control. Karena terminal tersembunyi dapat mengakibatkan tabrakan dan terminal terbuka dapat menyebabkan peluang yang terbuang. Sehingga untuk permintaan untuk mengirim atau menghapus dapat mengatasi ketika daya sinyal yang diterima tepat di bawah yang dibutuhkan untuk decoding. Oleh karena itu diperlukan mekanisme yang lebih canggih untuk mengatasi masalah ini di multi-hop cognitive radio networks. Kemudian multi-channel hidden terminal problems. Masalah dari multi-channel hidden terminal problems ini yaitu misalkan bahwa kita memiliki node yang berdekatan dalam jangkauan transmisi, yaitu node A, B, C, dan D. Karena saluran satu tersedia untuk semua simpul, jadi saluran satu ini kita gunakan sebagai common control channelnya atau CCC-nya. Nah, anggaplah bahwa simpul C dan D sudah berkomunikasi melalui saluran 3. C memiliki saluran 3, D memiliki saluran 3, sehingga mereka berkomunikasi di saluran 3. Ketika simpul A ingin mengirim paket ke simpul B menggunakan saluran 2, ia mengirim RTS ke B pada CCC melalui saluran 1, sehingga B menyarankan saluran 2 untuk komunikasi data dengan mengirim paket CTS. Selanjutnya, simpul A mengirimkan konfirmasi ke simpul B dan ke tetangganya, seperti C dan D, untuk menunjukkan bahwa ia telah memesan saluran 2 untuk komunikasi data. Sehingga nantinya saluran C dan D tidak perlu mengetahui bahwa saluran itu telah digunakan. Hanya saja, karena C telah berkomunikasi menggunakan saluran 3, dia akan gagal menerima CTS dari B. Oleh karena itu, ia akan menganggap bahwa saluran 2 tersedia dan mungkin memulai komunikasi dengan simpul B menggunakan saluran 2. Padahal sebenarnya tadi si A ini sudah membooking 2 untuk komunikasi dengan B, namun karena tidak menerima dari A, maka dia bisa saja membuat komunikasi dengan B menggunakan saluran 2 sehingga akhirnya menghasilkan tabrakan. Ini yang disebut dengan multi-channel hidden terminal problems. Kemudian, hidden
incumbent node problems. Nah, dalam multi-hop cognitive radio networks, ketika node pengirim dan penerima bernegosiasi untuk menentukan saluran yang tersedia, mereka memilih saluran data berdasarkan ACL mereka untuk menghindari menyebabkan gangguan pada primary user. Nah, masalah hidden incumbent node problem ini sendiri muncul dalam situasi seperti pada gambar ini. Lingkaran pada gambar mewakili kisaran transmisi node di tengah. Selain itu, PU1, PU2, PU3, PU4 menunjukkan bahwa PU beroperasi di saluran ini. Jadi PU1, PU2, PU3, PU4. Node S mengirimkan ACL dalam paket RTS ke node tujuan D menggunakan CCC. Node incumbent PU1 dan PU2 beroperasi dalam jangkauan transmisi dari sumber node S. Jadi PU1 ini dan PU2 ini beroperasi di dalam jangkauan transmisi dari node dari S ini. Namun node S tidak dapat mendeteksi sinyal dari sistem incumbent ini karena gelombang radio dan dari sinyal-sinyal ini tidak dapat mencapai dari sumber S. Ada kemungkinan bahwa RTS dan pertukaran CTS antara S dan D dapat memilih saluran 1 sebagai saluran data yang akan menyebabkan interferensi langsung ke sistem pertahanan yang bekerja pada saluran 1. Hal yang sama berlaku untuk saluran 2. Demikian pula dalam jangkauan transmisi dari simpul tujuan D, saluran 3 dan 4 ditempati oleh perangkat pertahanan. Sinyal incumbent pada saluran 3 dapat dirasakan oleh D. Oleh karena itu, ACL dari D mengecualikan saluran 3. Dalam kasus saluran 4, sinyal dari sistem lama tidak dapat mencapai simpul D karena jika simpul D atau dapat diabaikan oleh simpul tujuan sebagai kebisingan latar belakang karena kekuatan sinyal ini lemah. Jika simpul D memilih saluran 4 dan memasukkan ini ke dalam CTS yang dikirim ke S, maka PU4 akan menerima gangguan berbahaya dari simpul tujuan dari D ini. Makanya disebut hidden incumbent node problems. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang tantangan dalam mendesain protokol medium access control atau MAC pada multi-hop cognitive radio network atau MHCRN. Selain permasalahan yang sudah disebutkan sebelumnya yaitu CCC, Transceiver Synchronization, CTS Timeout and Undecodable CTS Problems, MCHTP, dan HINP, terdapat juga permasalahan terkait dengan jumlah transceiver, Coordination of Spectrum, Sensing and Accessing Decision, Group Communication, dan Autentikasi MAC Layer. Jumlah transceiver menjadi tantangan tersendiri jika diterapkan pada MHCRN. Untuk transceiver tunggal atau single transceiver, memiliki keuntungan yaitu implementasinya yang mudah, sedangkan kelemahannya yaitu terjadi tundaan transmisi karena radio digunakan secara bergantian untuk melakukan proses sensing dan accessing. Kelemahan yang lain yaitu sinkronisasi antar node harus dilakukan secara cermat. Untuk dual transceiver, keuntungannya adalah minimalisir kelemahan-kelemahan pada single transceiver dan dapat menghindari terjadinya multi-channel hidden terminal problem atau MCHTP. Sedangkan kelemahannya adalah implementasi perangkat keras yang lebih kompleks dibandingkan dengan single transceiver. Masalah berikutnya yang harus dipecahkan adalah Coordination of Spectrum, Sensing, and Accessing Decisions. Untuk mencapai performa yang optimal dari multi-hop CRN, protokol MAC harus menentukan satu set kanal yang digunakan untuk proses sensing dan satu set kanal untuk melakukan akses. Untuk single hop CRN yang memiliki dengan koordinator yang terpusat, terdapat node yang bertugas untuk mengkoordinasikan node-node untuk proses sensing maupun untuk akses spektrum. Dengan untuk multi-hop CRN, karena tidak terdapat koordinator yang terpusat, proses sensing spektrum dan keputusan akses dilakukan secara terdistribusi. Keputusan akses spektrum ditentukan oleh ketersediaan sense channel feeding, dan keterbatasan energi. Untuk penentuan waktu sensing dan transmisi yang optimal harus dilakukan secara terdistribusi. Tidak seperti single hop CRN, multi-hop CRN tidak memiliki quiet periods yang digunakan untuk mengkoordinasikan proses sensing. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri bagi multi-hop CRN untuk membedakan antara aktivitas yang dilakukan oleh primary user dan secondary user. Permasalahan berikutnya adalah group communication. Pada dasarnya,
protokol pada layer yang lebih tinggi akan dapat berfungsi dengan baik tergantung pada mekanisme komunikasi grup di dalam lapisan MAC. Di sisi lain, proses untuk mencari kanal yang tersedia untuk digunakan oleh semua node di dalam grup merupakan pekerjaan yang sulit dilakukan di dalam MHCRN. Permasalahan terakhir dalam pembahasan kali ini yaitu MAC Layer Authentication atau autentikasi MAC Layer. Untuk single hop CRN, kerahasiaan dan autentikasi jaringan dapat dilakukan dengan mengimplementasikan transformasi kriptografi pada frame MAC. Sayangnya, protokol ini tidak dapat diimplementasikan pada multi-hop CRN atau MHCRN karena tidak tersedianya entitas yang dapat dipercaya untuk dijadikan sebagai server untuk mengatur distribusi keying material. Akibatnya, node milik musuh atau lawan dapat mengirimkan frame control palsu yang dapat membuat jenuh Common Control Channel atau CCC. Selain itu, daftar kandidat kanal di dalam kanal kontrol juga dapat diambil atau dicuri oleh musuh atau lawan karena tidak terenskripsi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perbandingan antara jaringan multi-channel dengan MHCRN. Jaringan multi-channel dan MHCRN memiliki beberapa fitur umum yang sama, yaitu yang pertama, setiap pengguna memiliki satu set kanal yang tersedia untuk komunikasi. Jadi, ketika dua pengguna ingin berkomunikasi, mereka akan bernegosiasi melalui Common Control Channel atau CCC. Yang kedua, CCC dan Multi-Channel Hidden Terminal Problem atau MCHTP yang berhubungan dengan jaringan multi-channel juga umum ditemui pada MHCRN. Sehingga beberapa literatur yang menawarkan solusi untuk MAC pada MHCRN biasanya terinspirasi oleh MCHPTS. Sedangkan perbedaan jaringan multi-channel dengan MHCRN terletak pada lingkungan jaringannya. Yang pertama, jumlah kanal yang tersedia pada jaringan multi-channel akan selalu tetap, sedangkan untuk MHCRN jumlah kanalnya selalu berubah-ubah. Kemudian yang kedua, kanal di dalam jaringan multi-channel biasanya memiliki bandwidth dan jangkauan transmisi yang sama, sedangkan MHCRN memiliki lingkungan yang heterogen. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang beberapa MAC Layer protokol. Yang pertama adalah POMDP Framework for Decentralized Cognitive MAC atau biasa disebut POMDP. POMDP digunakan untuk menyelesaikan permasalahan Common Control Channel karena pada protokol ini tidak memerlukan dedicated channel untuk berkomunikasi. Semua transmisi akan dilakukan dengan metode RTS dan GTS. Pada POMDP, aktivitas primary user dimodelkan sebagai dua kondisi, yaitu idle dan occupied menggunakan Markov chain. Markov chain adalah model stokastik yang menggambarkan urutan peristiwa yang mungkin terjadi, di mana probabilitas setiap peristiwa hanya bergantung pada keadaan yang dicapai pada peristiwa sebelumnya. Di awal setiap time slot, setiap user pertama-tama menentukan satu set channel untuk disensing. Kemudian dari hasil sensing yang didapatkan, tiap node kemudian mengakses sebuah subset dari channel yang tersedia. Di akhir time slot sebagai respon atas kegiatan sensing dan akses, setiap user mendapatkan reward yang sama jumlahnya dengan bit yang dikirimkan. Tujuan dari metode ini adalah untuk memaksimalkan total reward yang bisa didapatkan pada time slot tertentu. Seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut, operasinya hampir mirip dengan RTS dan CTS. Keuntungan pada metode ini adalah saat node mengirim dan penerima adalah tetangga, maka kedua node tersebut akan mengakses channel yang sama tanpa sinkronisasi channel yang sulit. Sedangkan kelemahan pada metode ini adalah RTS dan GTS memerlukan Common Communication Channel. Penulis dari metode ini tidak dapat sepenuhnya menyelesaikan masalah Common Control Channel, dan juga protokol ini tidak dapat menyelesaikan GTS timeout. Selanjutnya adalah protokol DCR MAC. Protokol ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hidden node problem. Node tetangga akan mendengarkan pesan RTS dari sumber. Jika mereka mendeteksi sinyal incumbent pada subchannel yang tercantum dalam ACL pada RTS, maka node tersebut akan mengirim pulse kepada Common Control Channel pada fase reporting. Jika node sumber mendeteksi pulse signal, hal tersebut menandakan bahwa
ada sistem incumbent di sekitar source node. Kemudian source node akan mengupdate ASIAL dan mengirimkan RTS update signal. Keuntungan dari metode ini adalah karena mekanisme sensing dan mekanisme pertukaran informasi antar node, tetangga, dan sumber adalah reaktif, maka tidak memerlukan transmisi pesan kontrol MAC secara berkala. Kelemahan metode ini adalah karena dibutuhkan slot reporting tambahan dalam pertukaran RTS dan CTS. Protokol yang diusulkan menimbulkan delay akses yang lebih besar daripada pertukaran pesan RTS-CTS konvensional. Selanjutnya akan dibahas Cross-Layer Based Opportunistic MAC atau biasa disebut OMAC. Pada protokol ini terdapat dua buah transceiver. Satu transceiver bertugas untuk sensing dan data transmission. Transceiver lainnya bertugas untuk control channel transmission. Ide dasar dari metode ini adalah memberitahu kepada secondary user channel mana yang sudah disensing oleh secondary user di tetangganya, dan kemudian memilih channel yang berbeda untuk disensing pada time slot selanjutnya. Pada awalnya, secondary user SU akan secara acak memilih license channel untuk disensing, kemudian akan melaporkan hasil sensing tersebut dan mengirim beacon kepada control channel pada saat reporting phase. Pada saat negotiation phase, SU atau secondary user akan mengenkapsulasi informasi hasil sensing channel ke dalam paket RTS atau CTS. Keunggulan dari metode ini adalah analisis throughput dan delay yang teliti, memberikan pengetahuan tentang keadaan bagaimana hasil sensing. Apakah metode sensing biasa sudah cukup digunakan untuk menyelesaikan permasalahan sensing atau memerlukan metode sensing berbasis negosiasi? Kelemahan dari metode ini ada dua. Yang pertama adalah selain inklusi informasi sensing channel ke dalam paket RTS atau CTS, selanjutnya adalah penggunaan control channel untuk fase pelaporan dan negosiasi memperparah masalah sisi saturation atau command control channel saturation. Selanjutnya akan dibahas hashing MAC. Tujuan protokol ini adalah untuk menentukan spektrum optimal untuk sensing dan untuk transmisi sekunder dan tunggal yang dipasangkan dengan radio tunggal yang tidak dapat sensing dan mentransmisikan secara bersamaan. Prinsipnya adalah jika lebih banyak channel yang disensing pada satu periode tertentu, maka lebih banyak channel yang dapat digunakan untuk melakukan transmisi. Pada metode ini terdapat 3 buah metode CRTS-CGTS yang digunakan untuk reservasi dan contention spektrum, kemudian SRTS-SCTS yang digunakan untuk bertukar informasi tentang channel availability antar pengirim dan penerima, kemudian TRTS dan TCTS yang digunakan untuk memberitahu tetangga node tentang selesainya transmisi tersebut. Keunggulan metode ini adalah pendekatan ini memerlukan sedikit kompleksitas perangkat keras, karena digunakan pada metode ini adalah single radio untuk kedua metode sensing dan transmisi data. Kelemahan dari metode ini adalah pertukaran kontrol message tambahan dalam versi desentralisasi. Dari pendekatan ini memiliki dampak merugikan pada command control channel yang bisa disebut dengan sensing exposed terminal problem. Protokol yang diajukan selanjutnya adalah Cognitive MAC atau CMAC. Protokol CMAC terdiri dari Rendezvous Channel atau RC, yang setiap channel memiliki superframe struktur dan satu channel sebagai RC. RC sendiri memiliki fungsi sebagai pensinkronisasi antar channel, menentukan node terdekat, menyeimbangkan load channel, pendukung komunikasi grup, dan pencegahan hidden terminal node problem pada MCHTP. CMAC sendiri memiliki keuntungan karena penggunaan RC mendukung komunikasi grup yang membantu meringankan hidden terminal node problem karena node dapat memperoleh informasi mengenai suar yang digunakan dalam penjadwalan transmisi sekitarnya. Namun CMAC memiliki kekurangan, di mana harus terdapat 2 transmitter agar protokol ini berjalan. Dengan satu transmitter secara berkala akan bergantian menjadi RC yang mengontrol pesan sekaligus RC yang mensinkronisasi ulang. Selanjutnya ada Dynamic Open Spectrum Sharing MAC atau kita singkat DOS-MAC. Protokol DOS-MAC didasari oleh konsep busy tone. Setiap node memiliki 3 transceiver. Yang pertama sebagai busy tone channel, yang kedua sebagai control channel, yang ketiga sebagai data channel. Keuntungan dari DOS-MAC, dia dapat menghindari masalah yang muncul ketika RTS atau CTS tidak terdekode saat mencoba mengatasi hidden node problem. Namun kekurangannya, protokol ini membutuhkan 3 transmitter minimal untuk menjalankannya.
sehingga meningkatkan biaya infrastruktur. Protokol yang terakhir adalah strategi channel allocation atau kita singkat SCA-MAC. Metode SCA-MAC memprediksi rasio keberhasilan channel dengan cara memperhitungkan kemungkinan apakah spektrum sedang idle dan kemungkinan apakah paket akan pas dengan spektrum. Secara singkat, metode ini berusaha mendata berapa idle channel yang tersedia untuk dapat digunakan. SCA-MAC memiliki keuntungan di mana protokol memiliki kemampuan untuk menjamin gangguan yang terjadi pada primary user. Kemampuan ini menjamin tidak ada kerugian pada quality of service milik primary user. Namun, SCA-MAC memiliki kekurangan, di mana jika ada kegagalan paket karena tabrakan antara secondary user ketika melakukan transmisi ke CC, protokol SCA-MAC perlu mereset proses negosiasi. Akibatnya, hal ini akan memperburuk CCC saturation problem. Pada bagian ini, saya akan membicarakan tentang perbandingan antara permasalahan multi-hop cognitive radio network dengan masing-masing medium access control protokol, dengan tujuan untuk menemukan permasalahan yang belum diselesaikan. Kemudian permasalahan tersebut dapat digunakan sebagai penelitian selanjutnya. Berikut merupakan tabel perbandingan antara MHCRN dengan MAC protokol. Pada permasalahan MAC layer authentication, belum ada protokol yang dapat menangani permasalahan tersebut yang berkaitan dengan MHCRN. Sedangkan pada transceiver synchronization telah ditangani oleh semua protokol, kecuali pada bagian pengontrolan terpusat yang berguna untuk mengatur transmisi dari seluruh node. Kemudian, pada permasalahan coordination of spectrum sense dan access decision, ada 4 buah protokol yang telah menangani permasalahan tersebut, tetapi hanya ada satu, yaitu CMAC, yang mengklaim dapat mengatasi koordinasi pada periode tenang tanpa pusat entitas. Berikutnya, pada permasalahan terminal konvensional, rata-rata telah diatasi oleh protokol-protokol yang ada, karena telah menggunakan standarisasi IEEE 802.11. Permasalahan CTS timeout dan undecode CTS belum bisa diatasi karena apabila ada aktivitas pada primary user atau PU, maka akan mempengaruhi kontrol transmisi pada secondary user. Pada hidden incumbent node problem atau HINP masih menggunakan standarisasi IEEE 802.11 karena dapat diterapkan pada MHCRN. Hanya saja ada permasalahan, yaitu permasalahan jangkauan transmisi primary user. Misalkan pada salah satu SU yang one hop, SU tersebut salah satunya tidak dalam jangkauan primary user. Untuk 3 permasalahan berikutnya, yaitu common control channel, multi-channel hidden terminal problem, dan number of transceiver, telah diatasi oleh CMAC. MCHTP dapat ditangani dengan penggunaan transceiver common control channel khusus atau sebuah ekstensi. Hanya saja ekstensi tersebut akan menambah kompleksitas dalam implementasinya. Yang terakhir yaitu group communication. Permasalahan ini telah diatasi oleh CMAC dan DOSMAC. Hanya saja pada DOSMAC permasalahan group communication gagal diatasi ketika spektrum pengirim tidak tersedia di broadcasting request packet. Kesimpulannya, belum ada standarisasi pada desain MAC yang mengatur pembagian spektrum kognitif radio multi-channel network dan multi-hop network. Dan dari protokol yang ditawarkan, belum ada yang dapat menangani permasalahan utama, misalnya Common Control Channel, Transceiver Synchronization, konvensional, MCHTP, HINP, jumlah transceiver, coordination spectrum sense, dan access decision, group communication, dan MAC layer authentication secara bersamaan dan efektif. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.